Nah, A-nya tadi adalah 2, ditambah B-nya adalah 3, yang ini ya. Nah, berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5, sehingga kita peroleh jawaban yang benarnya. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan mengerjakan soal SNBT tahun 2023 yang kemungkinan akan muncul kembali di SNBT tahun 2024. Sebelum kita mulai, aku akan menjelaskan aturannya terlebih dahulu. Setiap satu pertanyaan, kalian akan diberikan waktu 60 detik. Manfaatkanlah waktu tersebut untuk memilih jawaban yang paling tepat. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung ke pertanyaan pertama. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Kali ini kakak akan membahas soal mengenai barisan dan deret. Kita mulai ya, kita baca dulu soalnya. Misalkan UN sama dengan A positif N min 1 kali B adalah barisan aritmatika yang 10 suku pertamanya berjumlah 250. Jika beda barisan setiap dua suku berdekatan dikalikan 2, maka jumlahnya menjadi 390. Jika TN sama dengan 2A plus N-1 dikali B, maka sigma dari 2K negatif 1 dari K sama dengan 1 sampai dengan 5 adalah, nah untuk menyelesaikan soal ini pertama-tama kita lihat dulu informasi yang diketahui paling awal ya adik-adik. Diketahui bahwa jumlah 10 suku pertamanya adalah 210. Nah, di sini kakak mau ingetin dulu nih tentang rumus jumlah n suku pertama pada barisan aritmatika itu. Pada deret aritmatika itu adalah Sn sama dengan n per 2 dikali 2A positif n min 1 dikali B, di mana A di sini adalah suku pertama dan B-nya adalah beda atau selisih setiap dua suku yang berdekatan. Nah, informasi pertama diketahui bahwa S10 adalah sama dengan 210, maka kita substitusikan pada rumus S10 itu adalah 10 per 2 dikali oleh 2A plus 9B adalah sama dengan 210. 10 bagi 2 nya adalah 5, jadi 5 dikali 2A positif 9B adalah sama dengan 210. Ini 5 dan 210 nya kita coret, sedangkan 210 dibagi 5 itu adalah 42. Jadi 2A positif 9B adalah sama dengan 42. Ini kita tetapkan sebagai persamaan yang pertama ya adik-adik. Selanjutnya diketahui lagi jika bedanya dikali 2, maka jumlah 10 suku pertamanya itu menjadi 390. Ini kita notasikan sebagai S aksen 10 itu adalah sama dengan 390, di mana definisi S aksen 10 ini adalah jumlah 10 suku pertama saat bedanya sudah dikali 2. Jadi di sini 10 dibagi 2 dikali 2A positif 9B, 9 tapi B-nya itu adalah dikali 2, jadi dikali 2B sama dengan 390.
10 bagi 2-nya ini adalah 5. 2A positif 18B adalah sama dengan 390. Kita lakukan yang sama, 5-nya kita coret, 390 dibagi 5-nya adalah 78. Jadi kita punya persamaan di sini 2A ditambah 18B adalah sama dengan 78. Ini kita tetapkan sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya, karena kita sudah punya dua persamaan mengandung variabel A dan B, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Ini kita eliminasi saja variabel A-nya ya adik-adik, karena koefisiennya sudah sama. Kita tulis dulu persamaan yang kedua, 2A ditambah 18B-nya adalah sama dengan 78, sedangkan 2A ditambah 9B itu adalah sama dengan 42. Kita kurangi, 2A dikurangi 2A hasilnya 0, 18B dikurangi 9B hasilnya adalah 9B adalah sama dengan 78 dikurangi 42, 36. Maka di sini kita tahu bahwa B-nya adalah 36 bagi 9, 4 ya adik-adik. Nah, selanjutnya setelah kita tahu B-nya adalah 4, kita mencari A-nya dengan menggunakan salah satu persamaannya. Misalkan kita gunakan persamaan yang pertama. Di sini kita dapatkan bahwa A itu adalah sama dengan 42 negatif 9B dibagi 2, yaitu sama dengan 42 negatif 9 dikali 4 dibagi 2. 42 negatif 9 dikali 4-nya ini adalah 36, sedangkan 42 dikurangi 36 ini hasilnya adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya adik-adik. Nah, di sini maka kita sudah tahu B-nya sama dengan 4 dan A-nya adalah sama dengan 3. Selanjutnya kita mencari persamaan TN, di mana TN itu adalah 2A, berarti kita substitusi A-nya 3 positif N-1 dikali oleh bedanya adalah 4. Berarti TN adalah sama dengan 6 positif 4N negatif 4, atau bisa kita tulis sebagai 4N positif 2. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sigma TN 2K negatif 1, 2K negatif 1 dari K sama dengan 1 sampai dengan 5. Kalau kita substitusi K-nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1 negatif 1, T1 ya. Kita lakukan hal yang sama saat K sama dengan 2, berarti kita dapatkan T2 ditambah T3 ditambah T4 ditambah T5. Itu adalah sama dengan, sedangkan T1 ini kita substitusi 1 ke persamaan ini, berarti 4 dikali 1 ditambah 2, selanjutnya ditambah lagi 4 dikali 2 ditambah 2, ditambah lagi 4 dikali 3 ditambah 2, kita jumlahkan lagi dengan 4 dikali 4 ditambah 2, terakhir 4 dikali 5 ditambah 2. Nah, kita jumlahkan 4 kali 1 tambah 2 nya adalah 6, 4 kali 2 tambah 2 nya adalah 10. Selanjutnya 4 kali 3 tambah 2 nya adalah 14. Selanjutnya 4 kali 4 tambah 2 nya adalah 18. 4 kali 5 tambah 2 nya adalah 22, di mana 6 ditambah 10 16, 16 ditambah 14 nya 30, selanjutnya ditambah ini 48, 48 ditambah 22 yaitu 70. Nah, maka jawaban yang tepat untuk menjawab soal ini ada di opsi yang B ya adik-adik. Sekian pembahasannya, jangan lupa terus berlatih dengan variasi soal lainnya karena belajar saja tidak cukup. Sampai jumpa.
Oke teman-teman, kita akan bahas soal berikut ini. Katanya suku ke N barisan aritmatika dinyatakan sebagai AN memenuhi A1 dikalikan A11 sama dengan 64, lalu A2 kali A7 sama dengan 100. Katanya jika seluruh suku AN adalah bilangan bulat positif dan A1 kurang dari 5, maka nilai A2 sama dengan berapa? Kita lihat informasi yang diberikan di soal tadi, A1 dikali A11. A1 itu kan sama dengan A, lalu A11-nya adalah A plus 10B. Nah, ini kan sama dengan 64. Maka dari sini kita akan memperoleh satu persamaan, yaitu A kuadrat ditambah 10AB sama dengan 64. Itu informasi pertama ya. Lalu selanjutnya yang A2 kali A7. Nah, A2 kali A7 itu sama dengan A2-nya adalah A plus B, A7-nya adalah A plus 6B. Ini sama dengan 100. Nah, berarti dari sini kita ke bawah aja kali ya. Nah, dari persamaan yang kedua ini kita akan memperoleh A kuadrat ditambah dengan 7AB ditambah dengan 6B kuadrat itu sama dengan 100. Kita lakukan eliminasi dengan yang ini, sehingga dari sini kita akan punya A kuadrat ditambah 10AB sama dengan 64. Nah, kita lakukan eliminasi sehingga kita akan memperoleh di sini berarti 6B kuadrat kurangi 0, ini jadi 6B kuadrat ya. Lalu dikurangi dengan 7AB dikurangi 10AB berarti 3AB. Nah, ini sama dengan 36. 3AB untuk ruas kiri, 3B-nya kita keluarkan berarti 3B dikalikan di dalamnya berarti kan di sini ada 2B dikurangi A ya. Nah, ini sama dengan 36. Kedua ruas kita bagi dengan 3, maka kita punya B dikalikan dengan 2B dikurangi A. Itu sama dengan 12. Nah, dari persamaan ini, nah dengan syarat yang diberikan di soal yaitu A1 kurang dari 5, maka kita akan membagi kasus-kasus untuk nilai A, B dengan keterangan yang diberikan. Nah, di sini B dikalikan dengan 2B min A itu kan sama dengan 12 berupa bilangan bulat positif. Maka di sini B-nya haruslah bilangan bulat positif dan 2B min A-nya juga bilangan bulat positif. Nih, bulat positif, karena kan tadi diketahui dari soal bahwa si AN ini semuanya merupakan bilangan bulat positif dengan A1-nya kurang dari 5. Berarti dari sini syaratnya A1 itu kan A ya, A-nya kurang dari 5. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan ini kan perkalian antara dua buah bilangan bulat positif ya, berarti perkalian yang menghasilkan 12. Maka pasangannya yang pertama, kasus pertama adalah ketika B-nya sama dengan 1, maka 2B berarti min A-nya itu sama dengan 12 karena 1 kali 12 sama dengan 12 kayak gitu. Ini untuk kasus pertama. Sekarang kita tinjau untuk kasus kedua, misalkan B-nya yang sama dengan 2, maka 2B min A sama dengan 6. Perkaliannya ya, 2 kali 6 12. Lalu ketika B-nya sama dengan 3, 2B min A-nya sama dengan 4 berarti. Nah, sekarang kalau B-nya sama dengan 4, berarti 2B min A-nya sama dengan 3. Lalu selanjutnya untuk B sama dengan 3, 4, 6 gitu ya, maka 2B min A-nya sama dengan 2. Yang terakhir adalah ketika B-nya sama dengan 12, berarti 2B min A-nya sama dengan 1. Nah, ini ada beberapa kasus yang akan kita tinjau. Kalau B-nya sama dengan 1, kita substitusi ke sini. Maka dari sini kita peroleh A itu sama dengan 2B dikurangi 12 ya, berarti 2 kali 1 kurangi 12. Hasilnya sama dengan 2 kurangi 12 min 10. Nah, tadi keterangan yang diberikan di soal adalah AN itu bilangan bulat positif dengan A1 kurang dari 5, maka ini tidak mungkin karena dia akan kurang dari 0. Selanjutnya kalau B-nya sama dengan 2, berarti dari sini kita punya A sama dengan 2B min 6 ya, berarti 2 kali 2 kurangi 6, ini juga kurang dari 0, berarti tidak memenuhi nih untuk kasus B sama dengan 2. Lalu selanjutnya kita tinjau untuk B sama dengan 3, maka A-nya sama dengan 2 kali 3 dikurangi 4, 2B dikurangi 4 kan. Nah, ini kan sama dengan 2 kali 3 6, 6 kurangi 4 2. Nah, A-nya itu 2 itu kurang dari 5 dan dia positif, maka yang ketiga ini memenuhi ya. Berarti pasangannya dari sini kita peroleh A-nya adalah 2, B-nya adalah 3. Ini A-nya, ini B-nya, kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk kasus keempat, berarti untuk B sama dengan 4, maka A sama dengan 2B, 2 kali 4 dikurangi 3.
Ini kan sama dengan 5. Nah, padahal 5 ini tidak memenuhi dari nilai A. Kenapa? Karena A1-nya harus kurang dari 5. Sehingga ini tidak mungkin ya, untuk kasus keempat nih nggak mungkin ketika B-nya sama dengan 4. Sekarang kita lihat untuk B sama dengan 6. Berarti nilai A-nya, A sama dengan 2 kali B, B-nya 6 dikurangi 2. Hasilnya 12 kurangi 2, 10. 10 ini kan lebih dari 5. Padahal syaratnya nilai A tadi harus kurang dari 5. Sehingga untuk kasus ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kasus kelima juga tidak mungkin ya, B-nya sama dengan 6. Selanjutnya yang terakhir untuk B sama dengan 12, berarti A sama dengan 2 kali B, B-nya 12 dikurangi 1. Kita peroleh hasilnya ini 24 kurangi 1, 23. Ini juga lebih dari 5 ya. Maka kasus ke terakhir ini juga tidak mungkin. Sehingga yang mungkin hanya yang ini, B sama dengan 3, lalu dengan nilai A-nya sama dengan 2. Tadi yang ditanyakan adalah A2. Berarti A2 itu kan sama dengan A plus B. Nah, A-nya tadi adalah 2, ditambah B-nya adalah 3. Yang ini ya. Nah, berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga kita peroleh jawaban yang benarnya ada di opsi B ya. Jika kamu ingin melihat lebih banyak konten edukatif dan seru seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri.